Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kajian rutin kita pada malam Selasa. Asana teh karek kamari ya Pak, wengi Selasa ya. Otonoman Pak Haji. Dalam hadis yang sahih tentang hari kiamat dikatakan salah satu ciri amaratiha, ciri dari sudah dekatnya kiamat itu adalah perjalanan waktu yang semakin cepat. Itu salah satu ciri Pak. Asatnya karek kamari ayeuna Jumat deui ke Jumat deui, Senin ka Senin deui teh. Ciri dari cepat atau sudah dekatnya kepada kiamat, salah satu ciri. Mudah-mudahan segala kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita senantiasa kita dapat memanfaatkannya, membawanya pada kebaikan dan amal soleh, sehingga apa-apa yang telah kita kerjakan sampai dengan hari ini Allah ridho dan menerima semua amal ibadah kita. Sholawat dan salam pun tidak lupa kita panjatkan, kita berikan, kita doakan agar senantiasa diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabiin, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di minggu ketiga ini kita diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang ilmu mustalahul hadis. Nah, ini salah satu ilmu penting dalam hasanah keislaman, di mana ilmu ini mempelajari tentang istilah-istilah di dalam ilmu hadis yang sering kita dengar tetapi barangkali belum mengerti. Kayak kopi nanti ya Pak. Acan OTW nah nuju nahar cai awal bandrek pajigu pajigu wah aduh siap. Baik. Kajian kitab kita di dalam ilmu mustalahul hadis ini adalah berjudul Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Ini kitabnya ya. Jadi kalau ditanya ada rujukannya ya ini. Apa maknanya kaidah-kaidah dasar atau prinsip di dalam ilmu istilah-istilah hadis? Ini kitabnya ya. Dikarang oleh seorang ulama besar bernama As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, pami aya payuna Sayyid berarti ini ditujukan dinisbatkan kepada Ahlul Bait, masih
keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jalurnya siapa? Dari jalurnya Al Hasani. Kita ketahui cucu Nabi ada dua kan, yang terkenal Hasan dan Husain. Kemudian ini Al Hasani ini berarti dari cucu Al Hasan tadi, Hasan. Nah, dari jalur beliau. Jadi jalurnya ke cucu Nabi bersambung sampai kemudian kepada baginda Nabi. Di sini pelajaran pentingnya adalah kalau mengatakan dirinya seorang keturunan atau zuriat Nabi, mestilah yang ditampilkan adalah akhlak dan keilmuan, bukan membanggakan nasab. Karena tidak ada artinya nasab itu di hadapan Allah. Yang akan menentukan adalah ketakwaannya. Sehingga itu akan menghilangkan kasta dalam keturunan di dalam masyarakat muslim. Kalau misalkan yang lebih mulia itu adalah anaknya pejabat, maka bagaimana dengan anaknya orang miskin? Maka Allah tidak mengenal kasta-kasta seperti itu. Tidak seperti agama sebelah yang mengatakan ada kasta. Kita mah di Islam tidak ada. Semua anak lahir dalam keadaan suci, sampai kemudian nanti dia melakukan dosa atau kebanyakan dia berbuat baik, maka Allah akan menilai kebaikannya dan akan mencatat keburukannya, dan akan ada surga dan neraka balasan untuk orang-orang yang beriman dan mengingkari akan kebenaran. Sehingga sekali lagi di sini patut kita jadikan pelajaran bahwa nasab itu tidak penting. Nasab itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melaksanakan amal kebaikan, gitu. Tapi memang sudah seyogianya ya, kalau memang merasa keturunan dari Nabi Muhammad SAW, maka harus mencerminkan akhlak Nabi. Keilmuannya harus mumpuni, seperti beliau ini mumpuni Pak keilmuannya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sudah berakhlak mulia dan tidak menggembar-gemborkan bahwa beliau keturunan Nabi Pak. Itu poin pentingnya. Beliau karya-karyanya yang ditonjolkan, ini loh karya saya dalam bidang keilmuan mustalah hadis yang kita pakai sekarang. Ini karya beliau, berarti ini buah dari pemikiran beliau. Nah, seharusnya seperti itu kalau mengatakan dirinya cucu Nabi, keturunan Nabi. Tidak hanya sebatas gembar-gembor saja. Wallahu a'lam. Baik. Rahimallahu wa ghafarallahu wa liwalidayhi. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah sifat-sifat hadis sahih. Ini yang paling penting yang akan kita pelajari, Pak. Dijelaskan di sini bahwa ilmu hadis itu ada beberapa cabang penting yang harus kita pahami. Dalam hadis itu ada beberapa cabang ilmu penting. Yang pertama adalah kita sudah bahas ada hadis riwayat, ada hadis dirayah. Di awal-awal kita sudah belajar. Apa itu hadis riwayat? Hadis riwayat itu adalah difokuskan pada periwayatan hadis. Hadis ini didapatkan dari siapa? Dari si fulan. Si fulan dari siapa? Dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, sampai nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Kemudian hadis dirayah adalah hadis berdasarkan kaidah-kaidah penelitian. Gitu. Ini kaidah penelitian. Nanti dilihat dari segi sanad dan matannya seperti apa. Nanti ada matannya berbeda redaksi, tetapi maknanya sama. Bagaimana itu hukumnya? Nah, gitu. Nanti dibahas tuh. Kemudian dalam hadis dirayah ini, penelitian ini nanti akan menentukan status dari hadis. Apakah hadis ini sahih, atau hasan, atau dhaif, maudhu, dan lain sebagainya. Kemudian diketahui juga nanti perawi hadis. Nah, perawi hadis itu Pak, dalam ilmu hadis khusus juga dibahas tentang bagaimana seorang perawi ini, apakah dia disebut siqoh. Siqoh itu yang bisa dipercaya.
Ayah Pak Imam tuh ya? Ya. Mana Pak Imam? Oh iya, ya Pak Imam. Berseberangan sebetulnya. Siqoh terpercaya. Pami Pak Imam mah tetiasa disebut siqoh ya Pak. Karena suka bohongan istri ta. Siqoh tetiasa. Dabit itu adalah kuat hafalan. Nah, itu majhul. Ini kata jahalan, majhul. Statusnya apakah beliau terpercaya atau memang kuat hafalan atau nanti yang lainnya misalkan terbebas adalah perawi, nanti dibahas. Itu perawi yang adil. Kemudian yang berikutnya adalah ada ilmu yang namanya al-ilmu, bagiannya adalah jarhi wa ta'dil. Ini menjelaskan tentang menilai keadilan dan daya ingat dari perawi. Ini khusus menjelaskan tentang perawi, Pak. Jadi ada ilmu tentang hadisnya sendiri, cabangnya itu. Ada nanti yang khusus membahas tentang biografi dari perawi. Karena kita harus tahu ini, yang meriwayatkan ini terpercaya atau tidak. Itu ada ilmu tersendiri cabang dari ilmu hadis ini, yaitu ilmu jarhi wa ta'dil. Jarh wa ta'dil. Itu tentang perawinya, menilai tentang perawinya. Kemudian yang keempat ada juga namanya asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran, ulumul Quran namanya asbabun nuzul. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa begitu pentingnya asbabul wurud ini? Karena nanti hadis itu diketahui maknanya dari konteks diturunkannya hadis tersebut atau dibacakan hadis tersebut oleh Nabi. Penting itu Pak, supaya tidak sembarangan menarik kesimpulan hukum. Jadi harus dilihat pada saat itu status sosialnya bagaimana, dalam kondisi yang bagaimana. Ini saya contohkan satu. Kata Nabi dalam hadis sahih, la sholata ba'dal asri hatta taghruba asyamsu. Tidak ada sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Ini kan jadi pertanyaan, tidak boleh sholat asar tidak boleh sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Itu jadi pertanyaan itu. Ini bagaimana sebetulnya dulu asbabul wurudnya? Kenapa ini dikatakan tidak boleh? Ternyata kata Nabi, pada saat asar sampai kemudian menjelang sholat maghrib, di waktu-waktu itu dulu orang jahiliyah menyembah matahari. Itu. Berarti kita bisa pahami, oh kenapa tidak boleh? Karena ada penyembahan matahari. Namanya tasyabuh, waktu tasyabuh ini. Tasyabuh itu menyerupai waktu menyembahnya kaum-kaum jahiliyah zaman dulu kepada matahari. Sehingga orang Islam tidak boleh itu. Tidak boleh. Nah, itu bisa pahami. Asbabul wurudnya ada. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah ilmu gharib al-hadis. Dalam hadis ada gharib. Gharib itu maknanya adalah lafaz asing yang jarang dipakai dalam hadis Nabi. Jarang sekali Pak. Ini contohnya nih, contoh. Ada hadis sahih Muslim, Imam Muslim, duduk. Ada hadis Nabi begini, ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah khol. Khol itu apa? Cuka. Pernah dengar gak hadis ini Pak? Ada tuh. Ada tuh di YouTube tuh, ini cuka terbaik dari apel. Ada. Ya. Ini hadis ini Pak. Sebaik-baik lauk adalah khol. Sekarang pertanyaan, kenapa di sini bahasnya lauk ya? Lauk itu kan seperti daging. Tapi bentuknya air. Ini gharib ini Pak. Lauk tapi kok air. Gitu. Bahasanya al-idamu. Al-idamu itu lauk pauk, pendamping makanan. Pas ditinggali, pan itu cai. Berarti bukan lauk ini. Apa maknanya? Nah, kalau tidak dijelaskan dalam hadis, maka orang menganggap al-idamu tadi makanan utama. Padahal ternyata pendamping makanan. Gitu Pak. Nah, ini gharib ini. Gharib, ongkoh lauk tapi cai bentuknya. Kemudian yang keenam adalah ilmu ilal. Nah, ilal namanya, ilal. Ilal itu adalah
ilmu yang meneliti khusus dalam hadis, Pak, meneliti tentang kecacatan hadis yang tersembunyi. Kecacatan hadis yang tersembunyi dalam sanad dan matan hadis yang tampaknya sahih namun memiliki kekurangan. Nanti kita bahas ini ya. Biasanya ini Pak hanya diketahui oleh para muhaddisin senior yang sudah jam terbangnya banyak. Nanti bisa melihat, oh ternyata hadis ini hadis yang punya cacat. Kalau yang junior-junior yang baru belajar atau levelnya menengah gitu, itu belum mengetahui karena belum banyak hafalan atau misalkan kurang pengalaman bisa. Tapi kalau yang sudah pengalaman bisa langsung tahu, ini tuh cacat nih. Oh, ini tuh perawinya bermasalah. Itu sudah tahu, Pak. Maka orang-orang yang mempelajari hadis zaman dahulu itu mesti punya kemampuan dobit. Dobit itu adalah hafalan kuat. Kami orang memual asan. Syariatna mual. Aduh. Itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah ilmu namanya mukhtalif wa mushkil al-hadis. Mukhtalif wa mushkil al-hadis ini yaitu cabang dari ilmu hadis yang mempelajari hadis-hadis yang secara lahiriah itu tampak bertentangan. Bagaimana contohnya Ustadz? Coba kita lihat. Ada hadis Nabi yang mengatakan, ini hadis sahih semua Pak. Satu hadis mengatakan kalian akan melihat Rob, nih perhatikan, kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Hadisnya begitu Pak. Kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Artinya jelas nggak? Jelas. Tapi hadis lain mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia dan di akhirat. Yang tadi mah bisa, yang sekarang mah tidak bisa. Terus kita ngambil yang mana ini? Terus kesimpulannya apa? Dua-duanya bertentangan, satu bisa, satu enggak. Satu bisa seperti melihat bulan purnama, yang kedua tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia dan akhirat. Nah, itu. Dan nanti hadis ini ditakwil, ditafsirkan oleh para ulama hadis, yaitu yang hadis kedua itu bermakna di dunia tidak akan bisa melihat Allah di dunia. Yang disebut tidak akan bisa melihat Allah itu di dunia. Tetapi pada saat membicarakan akhirat, maka nanti di akhirat orang-orang dapat melihat Allah dengan nyata seperti bulan purnama tadi. Artinya itu kejadian di akhirat yang dapat melihat Allah, yang tidak dapat di dunia, di bumi. Gitu. Jadi sebetulnya hadisnya tidak bertentangan, kitanya saja pemahamannya yang masalah. Kalau tidak ditafsirkan ini hadis, tidak ditakwil atau tidak didasarkan pada keilmuan hadis, nah sembarangan nanti orang ngomong. Begitulah Pak ilmu hadis ini kenapa dipelajari. Namanya ilmu mukhtalif wa mushkil al hadis. Dua hadis yang terlihat secara lahiriah saling bertentangan, tetapi kemudian nanti ditakwil oleh para ulama ternyata tidak. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah ilmu nasih wa mansuh. Nasih wa mansuh. Hadis yang menjelaskan tentang ada hadis yang dimansuh, dihapus. Dari satu hadis kemudian dimansuh kepada hadis yang baru. Apa contohnya? Dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Ya kan? Kemudian dihapus larangan itu, lalu kemudian diperbolehkan dengan tujuan cuma dua. Satu, mengingat kematian. Kedua, mendoakan orang yang meninggal. Selain itu tidak boleh. Selain ini tidak boleh. Minta karomah, minta nomor togel, hayang jadi bupati, kades, nah itu. Minta jodoh, betul itu. Minta anak, nah. Tidak boleh. Cuman dua saja yang boleh. Mendoakan si mayit dan kitanya menjadi sadar bahwa kita juga akan seperti yang kita doakan ini. Cuman dua.
Makanya Nabi yang tadinya melarang kemudian membolehkan. Nah, ini dimansuh berarti larangan ini menjadi boleh. Mansuh itu dihapus. Dan yang terakhir yang kesembilannya adalah takhrij al-hadis, yaitu cara mencari sumber referensi hadis dari kitab-kitab induk hadis dan menelusuri jalur sanad. Jadi pami aya misalkan orang ya ayeuna bade mengkaji satu hadis innamal a'malu binniyat. Eta kedah dikempalkeun heula Pak sadayana kitab-kitab berkaitan dengan hadis. Kitab Bukhari Muslim, kemudian kitab Abu Daud, Sunan Abu Tirmizi. Sadayana dikempalkeun ke orang. Nah, terus kan ditingali mana hadis yang berkaitan dengan ini. Semua kalau sudah dapat, ada nggak referensi-referensi lain turunan dari itu, Bang? Semua dikumpulkan, Pak, sehingga lengkap referensinya. Nah, ini disebut dengan ilmu takhrij al-hadis. Mencari sumber referensi utama ilmu hadis dari kitab-kitab induk ilmu hadis. Aduh bikin kadi anu ngahulang teh, Pak. Mangga. Hadis kursi itu ada tandanya. Hadis kursi. Hadis kursi itu biasanya tandanya itu adalah berbicara tentang aku yang berkuasa. Jadi contoh misalkan hadis zolim. Nabi tidak mungkin mengatakan sesungguhnya aku mengharamkan sesuatu yang zolim atas diriku sendiri. Kemudian dilanjutkan dan aku menjadikan kezoliman itu haram untuk kalian. Maka janganlah kalian berlaku zolim. Kalimat itu tidak mungkin diucapkan oleh Nabi. Artinya tidak mungkin dari Nabi langsung. Gitu. Jadi sesuatu yang seolah-olah berkuasa atas segala sesuatu itu tidak mungkin dari Nabi. Mesti itu dari hadis kursi. Artinya dari Allah, difahami oleh Nabi, Nabi nanti meredaksikan apa yang difahami oleh Nabi sendiri. Nah, tetapi pemahamannya dari Allah. Contoh lain misalkan hadis kursi, aku ini lebih dekat kepada hambaku, lebih dekat dari urat nadi. Urat nadi apa urat leher? Hah? Urat leher. Itu kira-kira yang mengatakan aku lebih dekat itu Nabi atau Allah? Nah, mestilah dari Allah, cuman dilafazkan oleh Nabi. Nah, tidak mungkin Nabi ada sampai akhir zaman kan? Berarti itu dilafazkan oleh Nabi, tetapi maknanya dari Allah itu. Itu hadis-hadis kursi. Baik, berikutnya yang kita pahami bahwa kategori ilmu hadis sudah dijelaskan, ini mengulang saja, itu sebetulnya secara umum ada dua saja Pak, cuman dua ilmu hadis Pak, ada makbul, ada mardud. Makbul, mardud, sanes ngudud deh Pak sanes, lain deh soal itu. Ayam makbul, ayam mardud. Nah, soalnya apa ayam makbul, mardud, udud, kopi ngusep ke di tengah. Berarti ayat 5 Bapak Maya. Di ilmu hadis mah ayat 2 wungkul Pak. Makbul sarang mardud. Makbul itu artinya apa? Diterima. Sedangkan mardud adalah ditolak. Itu makbul artinya diterima, mardud adalah ditolak. Sekarang makbul itu terbagi cuman dua wungkul Pak, dua wungkul. Gampil ya mah, ngemutan gampil. Makbul itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, mangga. Ini mah pertumpengan ya maksudnya. Hadis makbul itu ada hadis sahih, ada hadis hasan. Sedangkan hadis mardud cuman ada satu, namanya hadis do'if. Gampil kan Pak? Gampil. Makbul ayat 2, mardud ayat 1. Terus gitu unggul. PR-nya leres? Mas gampil kan? Si do'if. Pami sahih kan ayat namina teh Pak. Hasan tos ayat nami jalmi kan. Nah, pami gaduh incu namana do'if. Si Hasan untuk ayah.
Pas ditaruh saya kunaon cenah dinamian doib da ieu teh nuju ngemutan ilmu hadis. Encu hiji sahih, ilmu nu kaduana hasan, nu katiluna si doib. Itu ya. Kemudian terakhir, sifat-sifat hadis sahih ini Pak, ini menempel pada diri perawi hadis. Jadi perawi hadis itu Pak, dia harus memiliki setidaknya sifat-sifat yang disebutkan ini untuk menjadikan hadis yang disampaikannya sahih. Kalau tidak ada, maka tidak sahih. Tidak sahih. Ada syaratnya, ada 5. Ini syarat. Jadi untuk menjadi seorang periwayat hadis, Pak, itu punya syarat-syarat yang ketat. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Ittisalus sanad itu adalah sanadnya bersambung. Kita ketahui dalam hadis itu ada 3 bagian. Yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu bagian apa namanya? Sanad. Redaksinya innamal a'malu binniyat. Apa itu? Matan. Rawahul Muslim. Apa itu? Periwayat atau perawi. Jadi ada 3 bagian utama dalam hadis. Sanad yang paling utama yang atas, kemudian matan, kemudian perawi. Gitu. Makanya harus disebutkan. Kalau belum menyebutkan itu belum hadis itu, Pak. Kalau belum disebutkan, belum hadis. Jadi harus 3-tiganya itu disebutkan. Sanadnya dari siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Matannya seperti apa? Disebutkan matannya. Kemudian kita lihat. Syarat hadis sahih itu yang pertama adalah sanadnya bersambung, ittisalus sanad. Ini Pak dijelaskan di sini lebih rinci dalam kitab Mustalahul Hadis itu begini ittisalus sanad itu. Al-awalu ittisalus sanad ini bahasa Arabnya. Yang pertama adalah ittisalus sanad wa makna hadzal ittisalu, makna dari ittisal. Ittisal itu ketersambungan. Ayyakuna kullu rawin minar rawati qad sami'a amman fawqahu haqiqatan. Yaitu seseorang perawi itu mendengar langsung secara fisik, ada kita berhadap-hadapan, ini namanya hakikoh namanya Pak. Hakikoh itu bentuk fisik nyata sanes dunia maya. Jadi tidak bisa kita katakan, kalau sekarang kan zaman YouTube, saya menerima riwayat hadis dari YouTube, nggak bisa. Jadi yang namanya riwayat hadis itu harus dikonfirmasi, yang menyampaikan dan yang menerima itu harus jelas keduanya bertemu, pernah bertatap muka. Kalau tidak pernah bertatap muka tidak bisa. Karena hadis ini harus jelas supaya bisa dikonfirmasi tujuannya, Pak. Ya. Harus ini. Wa man fauqahu sami'a minal ladzi fauqahu. Nanti dari yang meriwayatkannya itu juga langsung mendengar dari yang atasnya, yang meriwayatkan terus sampai sana, sampai kemudian Rasulullah. Nah, di sini berarti pemahamannya bahwa hadis yang diriwayatkan oleh ulama hadis itu sudah melalui konfirmasi bahwa redaksinya seperti ini, betul dapat dari si fulan, si fulan dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, sampai nanti sampai kepada Rasulullah SAW, redaksinya sama dan tidak ada perdebatan di dalam makna. Itu tujuannya, Pak. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga keaslian dari apa yang Nabi sampaikan. Hari ini ada perdebatan antara Islam dan non-Islam kan? Yang paling utama masalah di non-Islam itu adalah kitab sucinya sudah tidak asli. Itu masalahnya. Kemurniannya ini dipertanyakan. Maka dalam Islam, Pak, kemurnian itu dalam Al-Quran, dalam hadis itu dijaga betul. Al-Quran sampai dengan hari ini 1400 tahun yang lalu dengan hari ini sama. Orang yang baca Al-Quran di Arab, di Afrika, di Eropa, di Indonesia, Asia, sama semuanya. Begitu. Kulullah ya kulullah sama begitu. Tidak ada perubahan sama sekali. Semua sama.
Kemudian kalau kita baca hadis innamal a'malu binniyat, di kita, di Malaysia, di Filipina, di Arab Saudi, semua sama. Dan jalur riwayatnya juga sama. Begitulah Allah menjaga keaslian agama. Nah, ini harus dipahami. Berarti ilmu hadis ini sebetulnya untuk menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Nabi terbebas dari tambahan-tambahan manusia. Gitu. Murni betul-betul dari Nabi. Dan ini makanya Pak menjadi alhamdulillah di negara di agama kita ini 1400 tahun yang lalu sampai dengan hari ini hadis itu tidak pernah berubah. Begitu saja ila akhir zaman karena ada pemurninya yaitu ilmu hadis ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mempelajari lebih jauh tentang ilmu hadis ini. Ini satu anugerah, satu karunia. Kemudian yang kedua adalah seorang perawi itu Pak harus bersifat adil. Adil itu apa maknanya? Satu, ini kata ulama di sini dijelaskan apa maksud adil. Adalatul rawi namanya. Adalatul rawi, adilnya seorang perawi itu satu, dia harus muslim. Kalau ada hadis yang disampaikan meskipun dia sahabat Nabi, mohon maaf, meskipun dia ada di zaman Nabi, tetapi yang meriwayatkannya dari Nabi ini non muslim ditolak, nggak bisa. Jadi haruslah seorang muslim, wajib itu. Kedua, orang yang meriwayatkan hadis ini mestilah orang yang berakal. Tetiasa Pak ngeriwayatkan hadis nuju mabok. Tetiasa atau nugelo misalkan meriwayatkan hadis ditaruh saya di jalan gitu kan nuju eta. Disampaikan nanti hadis semua tidak bisa ditolak Pak, itu nggak bisa, orang yang berakal. Dua, yang ketiga adalah terbebas dari kefasikan. Ini bayangkan Pak, perawi hadis itu Pak satu kali saja terlihat diketahui tidak sholat berjamaah ditolak hadisnya Pak. Satu kali terdengar berbohong ditolak. Satu kali terdengar misalkan mencuri ditolak. Wah itu luar biasa. Atau satu kali terlihat papasean serang tetangga, sami ditolak, tidak bisa. Jadi orang yang meriwayatkan hadis terbebas dari akhlak buruk. Luar biasa kan? Ini orang ngomong Pak, sana tebih orang. Terjaga kehormatan Pak, terjaga kehormatan juga. Tidak pernah macam-macam lah. Akhlaknya tidak buruk. Akhlak mulia. Karena untuk menjaga yang disampaikannya ini betul-betul dari orang yang paling mulia di dunia dan akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya semua orang yang meriwayatkannya haruslah juga seperti Nabi, mencontoh akhlak Nabi. Berikutnya adalah orang yang adalah rawi, dikatakan dengan perawi yang adil adalah menguasai ilmu hadis. Tahu ilmu mustalah hadisnya, tahu ilmu hadisnya seperti apa. Dan yang ketiganya adalah juga seorang peneliti dan kritikus hadis. Apa maksudnya? Kalau ada satu hadis, itu beliau tidak langsung mengambil mentah-mentah, Pak. Tidak. Tapi ini diteliti dulu sedemikian rupa, betul nggak ini hadisnya dari Nabi? Coba ditelusuri jalur sanadnya. Betul nggak? Siapa orang yang meriwayatkan itu? Ditulis nanti, Pak. Ditulis, lalu kemudian ditelisik. Ini yang meriwayatkannya ini siapa? Dari mana? Siapa gurunya? Apa yang pernah diriwayatkan olehnya? Itu. Nanti ketemu ada seseorang. Contoh misalnya secontoh ya. Ada seseorang yang bernama Abu Bakar bin Abu Maryam. Ini kisahnya dulu, Pak. Beliau itu adalah seorang sebelum terjadinya huru-hara di negaranya. Beliau adalah seorang ahli hadis yang dipercaya oleh ulama hadis pada zaman itu. Semuanya percaya. Satu waktu ada penjarahan. Setelah dijarah rumahnya, buku-buku yang pernah ditulis beliau, hafalan-hafalan beliau akhirnya jadi kacau. Bukunya hilang, Pak. Bukunya dibakar. Udah hilang. Satu waktu, karena semua orang tahu bahwa beliau ini adalah seorang ulama hadis, ditanya, kami orang ustaz, kiai, ini hadis ini bagaimana? Begitu disampaikan keliru, salah Pak, hilap deh cina. Kapungkur teh tadi diserat lah beta di kitab naon gitu, anu ayeuna teh tos teu aya Pak, tos kabeuleuh.
Pada saat itu semua ulama hadis mengatakan jangan mengambil hadis dari orang ini. Padahal tadinya adalah seorang ulama hadis besar itu, Pak. Tapi karena pernah salah menyampaikan, karena hafalannya sudah kacau, maka tidak lagi dipercaya sebagai orang yang meriwayatkan hadis. Nggak bisa. Bayangkan itu, Pak. Jadi betul-betul ketat sekali. Ketat sekali. Kemudian yang ketiga adalah dhabit. Apa itu dhabit? Dhabit itu hafalannya kuat, Pak. Jadi tong coba-coba. Hafalan orang mah cacat itu ya orang mau disebat nanti. Cacat menghafal. Udah susah gitu Pak orang. Tapi orang-orang zaman dahulu yang ingatannya kuat mengandalkan hafalan, orang mah ayeuna mengandalkan HP kan. Matak dosi barudak ayeuna mah pamisok kurang di piwarang ngetang teh Pak kumaha coba. Sigana payah gitu Pak. Coba 2 tambah 2, 2 kali 4, 4 kali 8, 8 kali 4. Wah, bingung gitu Pak. Sigana lieur. Terus kembalian artos Pak. Lihat kembaliannya sabaraha, pamin ai gope-gope teh sabaranya hulang. Nah, berarti mau zaman teknologi di satu sisi memang memudahkan ya. Tapi di sisi lain membuat orang bodoh. Itu sisi gelap teknologi memang seperti itu. Kalau dulu semuanya serba dihafal di otak. Di otak karena tidak ada alat bantu. Kemudian yang kedua Pak, kalau orang zaman dulu nih, kalau orang sudah menghafal, beliau tulis. Maka kemudian ada kata-kata dari Sayyidina Ali. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya, katanya gitu. Jadi kalau kita ingin ingat, maka ada coretan. Maka alhamdulillah dulu kita pas sekolah disuruh ngedikte kan. Tulis ya, tulis. Itu adalah proses mengingat dari mata pelajaran sebetulnya Pak. Itu. Jadi di samping hafalan kemudian harus ditulis. Yang keempat adalah tidak ada syudzud. Salamathu minas syudzud. Apa itu syudzud? Syudzud itu adalah tidak menyelisihi hadis yang lebih kuat. Kalau ada satu hadis, kemudian ada hadis lain seperti bertentangan, maka nanti yang mana hadis yang lebih kuat, ini tidak boleh menyelisihi. Nah, namanya salamathu atau ada musudzud, selamat dari perselisihan hadis antara yang lemah, yang lebih lemah dan lebih kuat. Dan yang terakhir adalah tidak ada ilah. Ilah itu cacat. Dalam hadis itu nanti ditemukan ada ilat. Tadi yang saya sebutkan ada ilat. Ilat itu adalah kecacatan yang tersembunyi yang hanya diketahui apabila belajar hadisnya sudah lama. Itu, dan itu hanya akan diperoleh oleh jam terbang. Oleh jam terbang dan hafalan yang banyak. Nah, sehingga kalau kelima syarat ini terpenuhi, maka inilah yang kita sebut hari ini hadis sahih. Jadi kalau ada kata ulama atau kata ustadz, ini hadis sahih ya, hadis sahih itu berarti sudah melewati sifat-sifat dari 5 ini, sudah memenuhi syarat. Begitu. Sekarang pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau seandainya cuma 3 saja, tidak semua nih? Kita akan bahas di minggu depan, insya Allah. Itu saja Pak. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita belah tumpeng ini? Salah hadis semua paham sedayana ya. Antara paham jeung lieur cenah Pak. Ya Pak Jore pada dibagikan ya kanggo selamatan. Apa ini? Pak Edi sareng Pak ya tadinya. Oke.
Pamit ayah, orang tutup ya Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Dari saya demikian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang belum tidak berkenan, mohon juga dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.